Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk pagi yang indah. Sekalipun di tengah pandemi kami masih boleh beribadah secara hybrid. Kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami yang bisa datang, bagi kami yang tetap di rumah. Kami memuji, menyembah Tuhan yang sama. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan mempunyai satu firman yang Kau akan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami supaya kami boleh sungguh terbuka dan mengerti apa yang akan diajarkan oleh firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus dan kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara, setiap kami boleh belajar dan diberkati. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terkasih, kita masih di dalam seri khotbah di bukit ya. Kita akan membaca bersama-sama Matius 5 ayat 38 sampai 42. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan di dalam khotbah di bukit Matius 5 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara sekalian, ini bukanlah ayat-ayat yang mudah diarti apalagi diaplikasikan ya. Tetapi kita ingin belajar lebih lanjut apa yang Yesus maksudkan dengan apa yang sering disebut dengan hard sayings ya, perkataan-perkataan yang sulit. Ada seseorang yang mengemudikan sebuah mobil ya. Dia mengemudikan mobil itu, kemudian dia disalip oleh mobil sebelahnya. Dia marah, emosi, saudara sekalian, dia mengejar mobil itu, dia menyalip mobil itu kembali. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di sana, dia terus mengerem, sengaja menghambat mobil yang tadi menyalipnya itu. Dan bahkan setelah akhirnya mobil yang tadi menyalip itu bisa lewat, kemudian dia membuka kaca, dia menyiram kopi ke kaca depan dari mobil yang menyalipnya itu. Untung saja mobil ada wiper ya, segera di wiper, kemudian tidak terjadi apa-apa. Tetapi perkara itu ditangkap oleh video dan kemudian dilaporkan kepada polisi. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Pengemudi yang melemparkan kopi tadi ditangkap. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia disalip, kemudian dia tersinggung, kemudian dia menyalip. Bukankah sudah seharusnya di situ mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kenapa tidak berhenti sampai di sana? Dia mengerem sampai akhirnya dia sedang minum kopi. Dia buka jendela, dia siram kopi itu ke kaca sebelah pengemudi sebelah itu. Saudara sekalian, di sini kita mengerti hikmat dari firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata kepadamu, bukan berarti yang ini salah. Ya, bukan berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi salah. Ini firman Tuhan dalam perjanjian lama. Ini ajaran Yesus dalam perjanjian baru. Tidak boleh dilihat sebagai kontradiksi. Dua-duanya adalah kebenaran di dalam dua situasi yang berbeda. Kenapa ada hukum tadi kita baca di awal, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Itu bukan hukum dendam. Itu membatasi balas dendam. Seperti saya katakan, kalau orang disalib lalu dia menyalip, ini manusia secara umum ya, seharusnya kan berhenti sampai di sana. Tapi tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa, saudara sekalian. Selalu kelebihan sampai berurusan dengan polisi. Artinya sebetulnya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu menggaransi keadilan.
Karena di dalam pembalasan dendam tidak pernah mata ganti mata. Satu mata diganti dua mata, ya. Satu gigi diganti seluruh gigi. Selalu begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah hukum Tuhan yang sangat kudus, yang bertujuan membatasi manusia yang punya kelemahan balas dendam supaya tetap dalam koridor keadilan, tidak berlebihan, proporsional. Jadi kita tidak bisa melihat ketika Yesus berkata, kamu telah mendengar, ini salah. Ini aku katakan benar, tidak pernah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab Musa dan kitab para nabi. Gak ada kontradiksi. Yesus mengatakan aku datang bukan mengkontradiksi, aku datang bukan meniadakan, aku datang menggenapi supaya kamu mengerti apa esensi dari hukum Tuhan itu. Saudara sekalian, kalau kita bicara tadi, orang yang sudah disalib itu seharusnya sudah selesai ketika dia berhasil mengambil jalurnya kembali. Meskipun itu kekanak-kanakan, bukan? Tetapi memang tidak bisa berhenti di sana. Dia menyiram kopi, membahayakan ya nyawa pengemudi sebelahnya karena tertutup semuanya dalam kecepatan yang lumayan. Jadi hukum Tuhan itu bagus sekali. Mata ganti mata, gigi ganti gigi itu artinya membatasi pembalasan yang adalah sifat ya kelemahan manusia. Saudara tahu Lamek ya, Lamek itu ya keturunan dari Kain. Dia dengan bangga berkata, aku telah membunuh orang karena dia menghina aku. Saudara bayangkan, orang menghina kalau mau dibalas hina. Kenapa Lamek membunuh? Karena itulah sifat dosa manusia. Pembalasan tidak pernah adil. Pembalasan menciptakan ketidakadilan yang baru. Saudara sekalian, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini juga ada di dalam literatur Babilonia kuno ya. Bukan hanya di dalam Alkitab. Artinya apa? Seluruh bangsa mengakui sifat manusia itu memang tidak adil. Ketika dia sudah marah, emosi itu tidak adil. Sehingga ini dinyatakan oleh Tuhan juga bahkan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen membaca perjanjian lama, kita sungguh menghargai firman Tuhan ini. Jadi kita tidak ingin melihat dua hal ini sebagai kontradiksi. Kalau begitu, apa maksudnya ya? Kenapa Yesus berkata kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu. Maksudnya Tuhan Yesus mengkaitkan dua hal itu apa kalau bukan kontradiksi? Saudara sekalian, ketika orang membaca firman Tuhan, ya seringkali dia subjektif ya. Jadi dia punya cara pandang itu, dia punya agenda pribadi suka masuk, ya seringkali masuk. Sehingga Yesus harus memberikan penjelasan. Karena hanya dengan Taurat saja manusia selalu menyimpang. Saudara, ketika kita mendengar istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi, apa pikiran kita pertama? Saya boleh balas dendam. Dan untuk bisa membalas dendam, saya boleh menyimpan dendam. Karena dendam gak bisa dilakukan hari itu juga. Ya, kalau ada orang menghina kita, saya akan tunggu waktu yang baik. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, saya akan balas. Nah, itulah karena sifat berdosa manusia waktu membaca firman Tuhan, mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak mengerti artinya. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah untuk membatasi ya dendam justru ya, untuk menjaga keadilan. Tapi karena sifat kita demikian, kita mendengar hukum Taurat ini, pikiran kita langsung saya boleh menyimpan dendam dan itu semacam kredit ya yang saya simpan, nanti pada waktunya saya akan balas. Tidak semua orang membalas di tempat. Oh, dia ngomongin saya, baik, saya akan cari kesempatan. Nah, itu kan menyimpan dendam. Lalu merencanakan, lalu akhirnya membalas dendam dan tidak pernah adil. Sebab itu Yesus menambahkan, tetapi aku berkata kepadamu supaya kamu mengerti arti ayat itu dan bagaimana hidup sebagai anak Tuhan dalam hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara sekalian, memelihara dendam tidak boleh. Membalas dendam pada akhirnya juga tidak boleh. Karena untuk membalas orang harus menyimpan. Tidak ada orang bisa balas dendam kalau dia tidak menyimpan dendam. Tetapi Yesus sudah mengatakan di ayat sebelumnya, ayat 23, kalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, teringat akan sesuatu di hatimu melawan terhadap saudara-saudaramu. Taruhlah persembahanmu ya
Berdamailah dengan saudaramu, tidak boleh menyimpan dendam. Siapa bisa balas dendam tanpa menyimpannya? Bahkan waktu kita beribadah kepada Tuhan, tidak boleh ada pikiran against saudara kita. Saudara sekalian, jadi kita harus melihat seluruh hukum khotbah di bukit ini, hukum Tuhan di perjanjian lama, ajaran Yesus perjanjian baru di dalam satu harmoni yang luar biasa. Tidak ada kontradiksi di sini. Ya, tapi yang ada adalah Yesus menyatakan jantung dari hukum tersebut di dalam ajaran Dia. Jadi dengan kata lain, singkatnya tidak boleh menyimpan dendam. Kalau tidak simpan tidak bisa balas. Orang bisa balas karena dia simpan. Maka dikatakan orang Kristen boleh marah, tetapi setelah matahari terbenam stop. Emosi itu tidak boleh dibawa sampai ke malam hari, sampai tidur malam dan sampai ada di mimpi, saudara sekalian. Ada orang waktu marah dengan seseorang disimpan, keluar di mimpi dia berkata pada istrinya, "Mah, tadi malam saya kok mimpi orang yang saya benci ya." Istrinya mengatakan, "Kamu menyimpan dendam dan kemarahan." Matahari terbenam, buang itu. Saudara sekalian, kita tahu menyimpan dendam mengganggu ibadah kita, mengganggu pernikahan kita, mengganggu pelayanan kita. Dan karena sifat berdosa ini. Dan karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, firman Tuhan yang kudus ini, bagaimana cara kita melihat? Ini bagian pertama ya. Bagaimana cara kita melihat? Yang pertama, prinsip keadilan. Pembalasan hanya boleh setimpal dengan perbuatannya. Siapa di antara manusia bisa tahu yang adil itu berapa? Keadilan itu subjektif buat kita. Ya. Oh, nggak bisa. Kalau cuma disalib balik enak aja ya. Kita harus ya membuat dia itu kesel waktu nyetir, rem terus, kemudian kita bawa kaca, kita siram kopi. Harus berdasarkan prinsip keadilan. Hukuman harus setimpal, tidak boleh melampaui kejahatan. Di perjanjian lama, terkecuali dosa membunuh, semua kesalahan lain boleh dibayar pakai uang, kompensasi financial. Kecuali membunuh berencana ya. Semua kesalahan bisa dibayar pakai uang. Nggak perlu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang penting adil. Alkitab tidak pernah mengajarkan balas dendam. Di perjanjian lama sekalipun, ini prakteknya bukanlah kalau orang tidak sengaja melukai mata orang, oh ya matanya juga harus dilukai. Tidak, harus mengganti kompensasi financial. Bukan berarti mata dia dihilangkan. Ini prinsip keadilan, membatasi dendam manusia. Ini yang penting, cara kita membaca seperti itu, hukum Tuhan ini. Yang kedua, yang boleh melaksanakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, cuman pemerintah. Pribadi tidak boleh. Firman Tuhan Roma 13 mengatakan pemerintah diberikan pedang oleh Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat salah. Kalau kamu tidak berbuat jahat, tidak usah takut pemerintah. Karena pedang itu diberikan oleh Tuhan kepada pemerintah. Supaya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapa yang membunuh orang, hukum negara mengatakan hukuman mati. Atau hukuman 50 tahun, hukuman 30 tahun dan sebagainya. Itu pemerintah yang melaksanakan. Dan ketika pribadi mau mengambil alih otoritas pemerintah, kita berurusan dengan hukum dan masuk penjara. Yaitu yang kedua, mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah ranah pemerintah, bukan personal. Negara harus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau enggak kolaps pemerintah. Tuhan memberikan hukum, pemerintah diberikan pedang, harus dijalankan dengan adil. Yang ketiga, pembalasan adalah hak Tuhan. Itu caranya kita membaca. Gigi mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita ingat perkataan Tuhan. Pembalasan adalah hakku, aku akan membalas. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencabut semua pembalasan ini dari tangan pribadi kita. Memindahkannya kepada pemerintah yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan mengingatkan kita, itu pembalasan otoritas ada di tangan Tuhan. Jadi hukum ini sangat bagus. Tapi bukan untuk saudara dan saya secara pribadi melakukannya. Itu yang kita harus lihat ya. Jadi ketika seorang Kristen membalas dendam secara pribadi, menyimpan lalu membalas dendam, dia menyalahi 3 prinsip ini. 1, tidak mungkin pembalasan dia adil. Pasti melampaui perbuatan. Nah, itu sudah bersalah. Dia mata diganti 2 mata. Ya, gigi diganti 2 gigi. Pasti begitu. Ini sifat kita manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga tidak pernah adil.
tidak pernah adil. Pembalasan selalu melampaui. Saudara kalau nonton film-film silat zaman dulu, ketika ada satu keluarga dihina, kehormatannya dikata-katain, maka apa yang dilakukan? Mari kita duel. Akhirnya mati orangnya, saudara sekalian. Penghinaan verbal dibalas kematian badan. Mana ada keadilan kalau manusia yang membalas? Selalu melampaui. Jadi kita bersalah. Yang pertama, kalau orang Kristen membalas dendam itu salah. Yang kedua apa? Berarti merampas hak pemerintah, ya. Dan pemerintah juga ada hukumnya. Siapa yang melakukan ini secara pribadi akan berhadapan dengan hukum. Dan yang lebih parah sebagai orang Kristen, kalau kita menyimpan membalas dendam adalah kita merampas hak Tuhan untuk membalas. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan kalau kita dilukai, kalau hidup kita, nyawa kita dalam bahaya, laporkan ke polisi. Karena mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah otoritas mereka. Biar mereka membalas sesuai hukum. Yang kedua, laporkan ke Tuhan. Berdoalah bagi musuhmu. Itu akan dibahas minggu berikutnya. Tetapi bawalah kepada Tuhan kasus kita. Mintalah tolong kepada teman-teman saudara seiman kita. Mintalah tolong kepada keluarga kita. Tapi yang tidak boleh adalah kita secara pribadi membalas dendam. Karena 3 prinsip ini, keadilan, otoritas pemerintah, hak Tuhan. Aku membalas. Selama kita tidak menyalahi prinsip ini, tidak ada masalah, saudara sekalian. Tapi untuk menjalankan prinsip ini tidak boleh menyimpan dendam, apalagi membalas dendam. Kalau ada suatu tindakan yang membahayakan, merugikan nama baik, laporkan. Kalau di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks saudara seiman, bicarakan dengan pihak gembala, majelis dan sebagainya. Ada caranya bagaimana menyelesaikan. Yang pasti bukan menyimpan atau membalas dendam. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mau kita berhenti hanya sampai di mata ganti mata, gigi ganti gigi, pengertian yang benar. Tidak. Kenapa? Karena kita kalau berhenti di situ, kita hanya belajar satu poin. Jangan balas, jangan dendam, jangan simpan dendam. Nah, itu yang Yesus katakan, hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi. Karena Yesus mengatakan Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita gak berhenti sampai di sana. Maka Yesus ada berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Nah ini saudara sekalian, ini penting. Kenapa? Karena Yesus berkata aku. Dia bukan mengutip ada tertulis. Dia bisa berkata ada tertulis kepada iblis. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dia mengutip firman kata demi kata. Tapi di khotbah di bukit dia langsung berkata, I say to you. Artinya apa? Yang pertama, ketika Yesus berkata kepada kita, tetapi aku berkata padamu, Yesus sedang berkata, aku raja, kamu hamba. Raja gak perlu mengutip. Raja adalah hukum itu sendiri. Ya. Seorang hakim itu mengutip hukum karena dia hamba. Menurut undang-undang pasal sekian, Yesus raja. Raja yang merendahkan dirinya menjadi serupa dengan kita, tapi dia raja. Dan khotbah di bukit adalah etika kerajaan sorga. Kerajaan pasti ada rajanya. Siapa rajanya? Yesus Kristus. Maka dia berkata dengan otoritas seorang raja. Ya kan? Lalu yang kedua, apa artinya ketika dia berkata, tapi aku berkata kepadamu, kamu adalah pengikutku, harus beda dari yang lain. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, nggak fit untuk kingdom. I'm the king, ya saya raja. Kamu anggota kerajaan, hamba. Ya. Ini adalah prinsip yang membedakan kamu sebagai anggota kerajaan Allah. Garam dan terang dunia. Nah saudara sekalian, Yesus memberikan kepada kita bagaimana kita bisa beda dari dunia ini sebagai pengikut Yesus Kristus. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata tetapi aku berkata kepadamu, dia mengatakan raja sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Ganti pemimpin, ganti standar. Dulu pemimpinmu iblis, ya, standarnya balas dendam. Sekarang saya, Yesus berkata, akulah rajamu. Standar yang baru adalah tidak boleh dendam, tidak boleh simpan amarah,
tidak boleh membalas secara pribadi, tidak boleh mengharapkan kecelakaan orang lain. Saudara, ada orang Kristen tidak membalas, tapi dia menyumpahi. Ya, itu pun tidak sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Maka ketika Yesus datang sebagai raja, dia sudah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya. Ganti pemimpin, ganti standar. Kamu telah mendengar. Dan kalimat itu diartikan boleh balas dendam. Bukan. Tetapi aku berkata kepadamu sebagai raja, kerajaan Allah, dan kamu ya garam dan terang dunia. Saudara sekalian, kita bersyukur karya Tuhan Yesus begitu besar menjadi raja kita. Bukan sesuatu yang kecil. Kita bebas dari belenggu pemimpin kita yang lama, iblis. Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita dilahirkan kembali sehingga menjadi anak-anak Allah, like father, like son. Sifatnya seperti Allah. Ya. Dan kita boleh menghasilkan buah. Karena kita dilahirkan kembali, ya, karena kita disatukan dengan Kristus. Ranting dengan pokok anggur pasti berbuah. Saya sering berkata, buah itu apa sih? Buah itu diubah aja, saudara sekalian, huruf U-nya ke depan. Itu buah. Ubah, ya. Berbuah itu salah satunya adalah berubah dari pendendam menjadi pengasih, dari pembalas menjadi pemberi. Itu yang Yesus maksudkan. Hukum Tuhan itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu seperti pagar membatasi, jangan berlebihan ya. Kalau manusia membalas dendam itu pagar. Tapi lebih penting dari pagar itu tanaman yang ada dilindungi pagar itu. Tanaman itu adalah sifat-sifat Kristus. Jadi sekali lagi Yesus mengatakan hidup keagamaan kamu tidak boleh berhenti sampai di pagar. Pagar itu kan hukum ya. Kamu harus menghasilkan buah. Ya kan? Dan buah itu adalah sifat-sifat Kristus. Kita berubah seperti itu. Jadi tanaman itu tidak kalah penting dibanding pagarnya. Buat apa kita bikin pagar yang kuat, bagus gitu, tapi tanamannya layu. Yang tidak kalah penting dari pagar yang melindungi tanaman adalah tanaman itu sendiri, kesuburan dan kesehatannya. Dan ini yang Yesus bicarakan. Setelah dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Bagaimana orang Kristen hidup dan meresponi serangan orang lain? Ya. Yang pertama, sabar. Ayat 38. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus careful sekali ngomongnya, hati-hati. Kanan dulu baru kiri. Pipi kanan sebelah sini kan, pipi kiri sebelah sini. Kalau orang mau menampar kita, pipi kanan, tamparnya jelas bukan dengan bagian sini. Karena semua orang, mayoritas orang bertangan kanan. Jadi kalau tangan kanan dari sana menamparnya pipi kiri dulu seharusnya. Tetapi ketika disebut oleh Yesus pipi kanan berarti menamparnya dengan ini. Ini adalah tamparan penghinaan. Jadi bukan begini tetapi begini, saudara sekalian. Jadi bukan dengan telapak tangan tapi dengan baliknya telapak tangan. Tampar seperti ini. Urutannya itu loh. Kanan dulu. Itu tamparan penghinaan. Jadi gak sekedar ini bagaimana ya Pak dilakukannya firman Tuhan. Bukan. Tamparan ini bukan tamparan biasa. Tamparan orang emosi. Tamparan itu tampar pipi kiri dulu. Mayoritas orang adalah tangan kanan. Tapi kalau dibilang di pipi kanan ditampar, maka yang ditampar ini adalah tamparan penghinaan. Sabar. Sabar kalau kamu dihina. Ini tamparan pengajar sesat. Ya, penghinaan saudara sekalian. Dihina karena iman Kristen, konteks waktu itu ya. Dihina karena kesetiaan kepada Kristus. Dihina karena latar belakang keluarga. Dihina juga karena status ekonomi. Dihina karena level pendidikan. Apapun penghinaan orang kepada kita, jangan membalas. Bukan hanya itu saudara sekalian. Kasih pipi kiri maksudnya memberkati. Memberkati. Jadi kita absorb penghinaan itu. Kita serap penghinaan itu ya. Seperti shock breaker mobil ketika melewati goncangan. Dia serap goncangan itu sehingga orang yang dalam mobil tidak merasa terlalu tergoncang. Ada ruangan untuk menyerap hinaan lanjutan. Ya. Saudara, reaksi kita ketika dihina ya, seperti orang ditampar seperti itu adalah balas mengutuk.
atau menyumpahi supaya hal buruk terjadi pada orang tersebut. Tapi tidak demikian. Ketika kita dihina, dikutuk, apa respon kita? Memberkati. Memberkati saudara sekalian. Itu yang Paulus katakan di Roma 12, jangan balas mengutuk, tapi memberkati. Ada seorang anggota geng yang bertobat jadi Kristen ya. Dia kembali kemudian berolahraga dengan teman-teman gengnya, olahraga basket. Kemudian karena salah satu temannya ini tahu dia udah jadi Kristen dan tahu Matius 5 ayat 38, menendang lalu memukulnya. Lalu mereka ketawa menantikan reaksi dia. Saudara, dia sebagai manusia tidak ketawa begitu kan? Dia tidak mengatakan nih pipi kiri, enggak saudara sekalian. Dia tetap main basket itu sampai akhir. Kemudian dia datang kepada orang itu. Saya tahu kamu berbuat begitu kepada saya. Tapi demi Tuhan Yesus yang saya sudah percaya, saya tidak akan membalas kamu. Apa yang terjadi saudara sekalian? Tidak ada yang pernah berani lagi melakukan hal-hal demikian ketika main basket. Begitu powerfulnya. Ini etika yang Yesus ajarkan, bukan etika orang lemah. Orang lemah membalas. Betul? Karena gak bisa mengontrol emosinya. Orang yang kuat dalam Tuhan menyerap. Dan bisa further menyerap tanpa membalas. Bahkan membalasnya itu dengan berkat. Luar biasa. Kalau kita berdoa Tuhan berikan saya kekuatan, kita bisa melakukan ini saudara sekalian. Ini bukan sekedar harafiah ya. Karena waktu Yesus ditampar juga, ketika dia diadili, Yesus bertanya, kenapa kamu tampar aku? Jadi jelas maksud Tuhan Yesus mengajarkan ini lebih dalam dari sekedar menampar biasa, karena menampar biasa kan pipi kiri Yesus ditampar. Ini adalah tamparan penghinaan. Dan kita sering mengalami mungkin ya dalam hidup ya, dihina, dikatain orang karena satu dan lain hal. Bukan saja kita tidak membalas, kita memberkati. Inilah kekuatan dari Tuhan. Sabar saudara sekalian. Ini ciri khas anak-anak Tuhan. Sabar. Gereja dibakar, gak ada yang membalas. Sampai hari ini saya belum pernah dengar ada gereja dibakar membalas. Sabar. Dan itu kesaksian yang luar biasa, powerful. Ya, kalau mau ditaruh dalam statistik, berapa banyak orang Kristen membalas rumah ibadah dibakar? 0. Sejarah harus mencatat itu. Percaya tidak percaya Tuhan harus menerima fakta itu. Very powerful. Inilah kita sebagai pengikut Yesus Kristus, sabar. Yang kedua saudara sekalian apa? Baik hati. Ya, hatinya itu bukan menyumpahi, bukan mengharapkan yang tidak baik, tapi baik hati. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 40. Saudara, orang waktu itu pakai baju 2 lembar, baju luar dan baju dalam. Ya, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah jubah luar. Jubah luar itu penting ya. Sama seperti zaman sekarang tentu jas ini lebih penting daripada kaos dalam, begitu kan? Tentu jubah luar lebih penting. Tetapi kenapa bisa ada orang menuntut jubah kita, saudara sekalian? Itu bisa menjadi kompensasi finansial. Karena jubah itu cukup berharga. Nggak seperti pakaian zaman sekarang ya, sudah pakai buang karena murah, begitu kan? Zaman dulu pakaian itu mahal. Bahkan 30 tahun lalu di Indonesia pun pakaian itu masih mahal juga, saudara sekalian. Apakah ada hukumnya menuntut jubah luar? Ada. Tetapi hukumnya berkata begini, kalau jubah luar diambil sebagai jaminan untuk penggadaian dan sebagainya, tidak boleh ditahan lebih dari 24 jam. Harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah 24 jam. Kalau tidak, yang mengambil itu melanggar hukum. Artinya apa? Dengan santai-santai saja, jubah kita akan kembali. Dan Yesus berkata, kalau orang minta jubah luar, toh akan kembali kan? Jubah dalam tawarin. Jubah dalam tawarin. Ya kan? Artinya apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Jangan sampai dalam hati itu menggerutu dan ketika 24 jam dikembalikan, nah, tahu rasa sekarang saya kan akhirnya dilindungi oleh hukum. Bukan, baik hati. Ya. Baik hati saudara sekalian, bukan bersembunyi di balik hukum. Jadi kita orang Kristen bukan mengandalkan hukum untuk mengejek atau menantang atau membalas orang yang menyakiti kita. Tetapi kita itu betul-betul menyatakan dari dalam kebaikan hati. Kebaikan hati Kristus. Filipi 4 ayat 5 mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Biar semakin Yesus akan datang kedua kali, semakin dekat, orang lebih tahu isi hati kita. Bahwa meskipun kita bukan hanya tidak membalas, tapi kita menghendaki yang baik untuk orang. Nah, ini pengikut Tuhan Yesus. Saudara, ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh menempuh jalur hukum, meminta pergantian kompensasi finansial begitu ya. Ingat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu otoritas pemerintah. Kalau hukum menyuruh orang tersebut mengganti kita, kita terima. Orang Kristen boleh menempuh jalur hukum, tetapi dalam segala keadaan, termasuk dalam jalur hukum sekalipun, kita harus menunjukkan kebaikan hati. Tidak boleh menyimpan dendam, mengharapkan yang buruk untuk orang lain, membalas, mengutuk, dan sebagainya. Itu dua hal yang berbeda. Ya, setiap momen kesulitan, baik dihina, diejek maupun dituntut secara tidak adil, jadikanlah itu kesempatan menjadi terang dan garam. Itu yang kedua ya, sabar, baik hati. Yang ketiga, rendah hati, ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Ini konteksnya apa? Israel dijajah Romawi. Prajurit seringkali malas begitu kan, daripada dia bawa barang, dia suruh orang bawa barang. Kalau tidak nurut, kena konsekuensinya, begitu kan. Zaman itu nggak ada hak asasi atau kebebasan, saudara sekalian. Jadi kalau prajurit ngomong itu hukum. Mereka punya senjata, mereka punya tameng, mereka punya otoritas. Tetapi yang Yesus katakan apa? Kalau orang menuntut kamu bawa sesuatu ya, 1 mil, bawa sesuatu gitu, bantuin dia kan, tentara, jalan 2 mil. Maksudnya apa? Waktu dulu orang Yahudi kan kesel, dijajah ya. Ketika prajurit Romawi nyuruh mereka, kamu lepas lewat, bawa barang ini. Mereka terpaksa bawa, tapi dalam hatinya mengutuki, ini kafir ini ya. Orang kafir ini menjajah kita ini. Ya, kita doakan pada Tuhan biar ini kafir ini cepat hancur. Nah, Yesus mengatakan tidak boleh hatinya seperti itu. Berjalanlah 2 mil, maksudnya apa? Lakukan dengan rajin dan semangat, karena kamu sebagai orang Kristen tahu, kamu bukan lakukan ini buat manusia. Kamu lakukan itu untuk Tuhan Sang Raja, yang daripadanya kamu akan menerima upah dan berkat. Saudara, Kolose 3 ayat 23-24, Rasul Paulus mengatakan apa? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu dari Tuhan kamu menerima upah. Kepada siapa Pak Rasul Paulus tulis ini pertama-tama? Budak. Budak itu kerja gak dibayar. Budak itu gak ada hak asasi manusia. Budak itu diperlakukan tidak adil. Budak itu kalau sudah sakit dibuang oleh tuannya, tidak diobati. Kepada budak Kristen, Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kamu perbuat, gak dibayar sekalipun, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena bukan tuanmu yang kasih upah, tapi Bapa di sorga memberikan berkat dan upah kepadamu. Itu sebabnya disuruh berjalan 1 mil, dihina begitu kan, ditindas seolah-olah begitu kan ya. Tetap kalau kita nggak ada pilihan lain, rajin kerjakan untuk Tuhan. Rugi sekali sudah bekerja menggerutu. Dari Tuhan tidak dapat upah, dari manusia tidak dapat apa-apa, saudara sekalian. Itu supaya sebagai anak Tuhan kita harus berhikmat di sini. Ada berapa hal kita nggak bisa hindari dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Itu jatuhnya ke pundak kita. Ya, kita yang harus memikulnya. Pikulah dengan sukacita untuk Tuhan. Ada orang mengeluh, aduh di antara keluarga ini saya diandalkan terus ya. Semua minta bantuan ke saya. Tapi ya bagaimana kalau saya tidak bantu? Tuhan, kenapa engkau menempatkan aku seperti ini? Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan banyak, dituntut banyak juga. Ketika semua orang anggota keluarganya meminta tolong kepadanya, biarlah dia memberikannya, melakukannya dengan sukacita. Karena dari Tuhanlah dia menerima upahnya. Bukan dari manusia yang tidak bisa membalasnya. Saudara, bayangkan kalau kita tidak mempunyai kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Bayangkan ada istri yang membersihkan rumah begitu bagus ya, pembantu sedang pulang lebaran, dia membersihkan sampai mengira suami pulang tidak memikirkan hal itu, dia mengotori lagi, entah bagaimana begitu kan ya, dia lempar sana sini dan sebagainya. Saudara, istri teringat ayat ini. Kalau orang suruh kamu 1 mil, 2 mil, apa yang istri lakukan? Dia beritahu suaminya, Pak jangan seperti ini, tapi tetap saya bersihkan. Ya, ini istri pertama. Istri kedua beda, saudara sekalian. Dia lupa ayat ini. Saya udah bersihin, suami bikin kotor. Kalau begitu saya juga mau enak dah, bikin kotor. Jadi setiap hari mereka saling membalas. Hari pertama suami bikin kotor, hari kedua istri, saudara sekalian.
Suami tidak mau kalah, saya kepala keluarga. Hari ketiga dia balas lagi. Lalu istri mengatakan, kamu kepala keluarga tidak baik seperti itu. Dia balas hari keempat. Saya mau tanya, setelah hari ketujuh rumahnya jadi apa? Kita katakan jadi pesawat pecah, saudara sekalian. Gak bisa di rumah tangga saling membalas. Gak bisa, saudara sekalian ya. Sebagai sesama anggota kerajaan, keluarga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan membalas seperti itu. Di gereja juga gak bisa seperti itu. Kalau ada salah pengertian, orang salah ngomong kepada kita, ampunilah mereka. Ampunilah. Karena rumah itu yang begitu bagus bisa menjadi pesawat pecah kalau pembalasan. Gereja yang indah sekalipun bisa menjadi porak-poranda kalau pembalasan. Negara yang begitu harmoni ya, yang utuh bisa juga pecah kalau terjadi balas membalas. Saudara, memang sulit bagi kita untuk melayani dan terus bekerja ketika kita dianggap pembantu, dianggap budak, babysitter dan tidak dihargai. Tapi memang sulit. Tetapi kehormatan yang paling besar untuk kita adalah menjadi pelayan Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Itu kerendahan hati yang menuntun pada kerajinan. Saudara, dunia kita banyak penemuan modern ya, sampai begitu canggih, sampai tidak usah ke kantor, sekarang bisa bekerja dari rumah. Saudara perhatikan, kerajinan orang Kristen yang dianiaya sepanjang sejarah tidak pernah berhenti rajin meneliti. Semua penemuan modern ini mayoritas orang Kristen yang temuin. Dan mereka tidak dapat kompensasi finansial dari hak cipta mereka. Sains itu maju karena orang Kristen. Ya, kalau bukan kekristenan, ya, nggak ada scientific method. Jadi kita dapat obat ini, antivirus ini, obat terobosan, obat anti kanker dan sebagainya, vaksin ini, itu asalnya orang Kristen. Mereka dibayar untuk semua penjualan ini? Tidak. Mereka tidak dibayar. Mereka lakukan semua itu dan semua itu memuliakan nama Tuhan dan Tuhan mempunyai berkat seperti mereka. Para budak Kristen juga melakukan hal yang sama dengan rendah hati melayani. Apa yang terjadi? Perbudakan runtuh dalam sejarah. Siapa yang meruntuhkan? Orang Kristen juga. Siapa yang memajukan hak perempuan? Orang Kristen juga. Sekolah minggu, sekolah untuk anak-anak, orang Kristen juga. Semua dunia modern yang kita anggap berkat Tuhan ini, itu adalah karena ada anak-anak Tuhan yang saudara dan saya tidak tahu namanya, bekerja dengan sukacita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan tanya, saya dapat apa kerja ini? Saya dihargai enggak? They just do it. Mereka lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, salah satu orang yang kita harus contoh dalam prinsip ini adalah Simon Kirene. Simon Kirene lagi lewat situ, prajurit Romawi bilang, sini, angkat kayu salib ini sampai ke Golgota. Apa yang Simon lakukan? Dia lakukan. Dia tidak tanya kenapa saya. Saudara, prajurit Romawi itu bukannya orang yang tidak tahu loh. Mereka itu jalan-jalan inspeksi ya, lihat-lihat ya, memeriksa. Mereka tahu orang ini suka sama Tuhan Yesus. Orang ini sering mengikut Tuhan Yesus. Kamu kan suka, ya kamu bawa salibnya. Apa yang Simon lakukan? Simon lakukan dengan segenap hati. Apa berkat Tuhan untuknya? Sampai hari ini nama Simon masih kita sebutkan. Dan anaknya Simon, saudara sekalian, Rufus, ya, keluarga Simon itu menjadi pemimpin gereja. Simonnya pun menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan memberkati Simon melampaui salib yang dia pikul tanpa sengaja itu. Mungkin Simon berpikir, waduh, kecelakaan nih. Pas lewat di sini disuruh bawa salib Yesus. Bukan. Bagi orang Kristen gak ada kebetulan, gak ada kecelakaan. Semua pengaturan Tuhan untuk mendatangkan berkat dan kebaikan. Dan Simon dapat berkat istimewa ketika kelihatannya dia yang ditunjuk untuk membawa beban kayu salib itu. Lakukan untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kita menerima upah kita. Maka kita bisa melaksanakan prinsip rendah hati ini. Kalau orang meminta kita 1 mil, do the extra mile. The extra mile, ya, tema kita ini, ya, mile selanjutnya. Yang keempat, saudara sekalian, murah hati, ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, tidak semua orang yang perlu uang, pinjam uang itu motivasinya baik. Ada seorang teman saya di Amerika, saudara sekalian, sedang nunggu di sebuah terminal bus. Lalu ada seorang datang, siapa punya $5? Siapa punya $5? Saya pinjam, saya akan kembalikan dalam waktu 20 menit. Saya perlu $5 sekarang. Teman saya seorang Kristen yang sangat baik sekali.
Dia lihat di dompetnya ada 20, tidak ada 5, nih 20 ya. Brother, dia bilang, saudara, camkan kata-kata saya. Dalam 20 menit saya kembalikan kepada kamu uang ini. Iya. Kita waktu itu tunggu di terminal bus sampai 1 jam, gak kembali-kembali. Saya tanya sama dia, kamu gak apa-apa uang kamu diambil? Setelah dia mengutip firman Tuhan. Bagian ayat ini, jangan tolak. Itu juga bukan uang besar. Kamu tidak kesel dia janji? No, tidak. Saudara sekalian, apa yang Yesus maksudkan dengan ajaran ini? Maksudnya apa? Apakah kita itu sembarangan memberi? Maksudnya adalah punyalah kecenderungan untuk memberi. Karena di luar Kristus orang adalah menahan kecenderungannya. Di dalam Kristus berubah dan berbuah, kecenderungannya harus memberi. Kecuali ada alasan yang super kuat untuk berhenti memberi. Dan itu jarang. Jadi orang Kristen itu harus murah hati, suka memberi, tidak selalu berdalih begini. Kita mana tahu uang kita dipakai buat apa? Of course kita nggak tahu, saudara sekalian. Tetapi Yesus mengatakan di sini bukan motivasi orang yang pinjam yang kamu harus periksa, tapi motivasi hatimu. Adakah hati seperti Tuhan yang murah hati memberi? Orang bisa menyalahgunakan kok, tapi bukan itu fokus Yesus. Yesus tidak menyentuh motivasi orang yang meminjam. Ya mungkin motivasinya tidak baik. Memang saya mengakui kita perlu hikmat ya. Kita perlu hikmat. Kalau kita tahu pemberian kita digunakan untuk misalnya membeli alkohol, menghancurkan kehidupan keluarga, kita mesti stop pemberian seperti itu dan mengubah pemberiannya. Tapi tetap memberi. Karena kita belajar dari sifat Yesus sendiri yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Saudara, mengosongkan diri di sini bukan berarti Yesus berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah, dia tetap manusia sejati. Mengosongkan diri artinya apa? Kalau ada 1 cangkir air, dia tuang semuanya. Dalam pengertian dia memberi, dan memberi. Yohanes 13 ayat 1, pada hari jam-jam terakhir hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa waktunya udah akan sampai. Dia kembali kepada Bapa. Maka dia mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. He loves them to the end, to the fullest extent. Itu artinya give, and give. Kadang-kadang kita memberi dikhianati, iya. Tapi don't stop giving. Jangan berhenti memberi. Karena itu sifat Tuhan. Tuhan tahu gak kita menyalahgunakan berkatnya? Tahu 100%. Tuhan tahu setelah kita diselamatkan masih bisa berdosa? Tahu. Tuhan tahu setelah dia memberkati kita berubah menjadi tinggi hati? Tahu. Tuhan tahu itu dan dia bisa lihat sampai akhir. Apa itu membuat Tuhan berhenti memberi? Tidak. He still gives and gives and gives. Ini bukan bicara motivasi orang yang pinjam dan terima dari kita. Ini bicara hati kita. Apakah kita atau hati seperti hati Tuhan? Memberi, dan terus memberi. Saudara sekalian, ketika akan meninggal, John Wesley berkata, 86 tahun saya gak pernah sakit. Saya usia 86 tahun, mata saya tidak pernah buram, minus pun gak ada, silinder gak ada. Tenaga saya gak turun. Saya 86 sama waktu saya 68, sama saya waktu 36 sama. John Wesley seorang penginjil naik kuda. Tapi ketika masuk usia 87, tiba-tiba semuanya buram. Kacamata pun gak bisa menolong. Kekuatan saya lenyap, berdiri pun tidak bisa. Apa yang dia katakan? Saya tahu, saya sudah sampai di garis akhir. Dan banyak orang yang mendengar perkataan itu melihat hidup John Wesley mengatakan begini. Dia sudah memberi, dan memberi sampai gak ada lagi yang mau bisa diberikan. He gives all untuk Tuhan. Betapa indahnya kalau orang mencapai garis akhir dalam hidupnya karena dia sudah memberikan semuanya. That's the end. Betapa indahnya saudara sekalian. Jejak orang-orang ini. Itu yang Yesus maksudkan. Biarlah kita dikuatkan untuk memberi 100% kepada Tuhan. Jadi berkat buat sesama kita. Gereja memerlukan bantuan, berikan. Saudara seiman memerlukan bantuan, berikan. Jangan terlalu hitung-hitung. Orang itu layak dibantu gak ya? Apa sih prestasinya? Apa kualifikasinya kita mesti bantu dia? Saudara sekalian, berikan kepada yang tidak bisa membalas. Dari Tuhan kita menerima upahnya. Kita tidak dipanggil sebagai hakim untuk menilai motivasi orang. Kita dipanggil sebagai pengikut Yesus untuk memberikan seluruh hidupnya mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita beda dari dunia. Saudara sekalian, gereja dibakar, tidak membalas. Kita beda.
Orang Kristen dianiaya tidak membalas. Tidak ada satupun mimbar di dunia ini mengatakan karena kita dianiaya angkat senjata balas. Tidak pernah ada satu orang dari mimbar hamba Tuhan berkata demikian. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita sangat kuat di dalam Tuhan Yesus yang telah mati namun bangkit. Saudara, kita tidak berespon seperti dunia, membalas dendam, melampiaskan emosi, menyimpan dendam. Kita berespon terhadap kesulitan seperti Kristus. Di dalam ajaran-ajaran ini Yesus mengingatkan kita, di dalam dunia kamu akan mengalami berbagai hambatan. Diejek, dituntut, ditindas, dihina, dimanfaatkan. Tapi inilah cara kamu berespon seperti aku, sabar. Ketika diejek, sabar. Ketika dituntut, baik hati. Meskipun kamu dilindungi hukum, jangan berlindung di balik hukum menyembunyikan kebaikanmu. Nyatakan kebaikan hatimu. Rendah hati. Lakukan untuk Tuhan. Dari Tuhan kamu menerima upah. Dan murah hati. Jadilah seperti Tuhan, bukan seperti hakim yang menilai motivasi orang, tetapi seperti Tuhan yang memberi dan memberi. Kita bukan berespon kepada dunia dengan segala ejekan, hinaan, dan strateginya. Kita berespon kepada Kristus yang memanggil kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara, jangan sia-siakan penderitaan kita. Gunakan kesempatan kita menderita aniaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan membalas, bukan agresif, tetapi seperti Yesus yang rendah hati, sabar, murah hati, dan baik hati, memberi senantiasa. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih anugerah-Mu yang begitu besar, memberikan kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan, sekilas kami membaca, mendengarkan firman-Mu, tidak mudah bagi kami melakukannya. Tuhan tahu kami masih begitu banyak kelemahan dan keterbatasan, di mana kami sulit melampaui akan keterbatasan ini ya Tuhan. Tapi kami percaya, ketika kami melekat kepada Kristus, kami beroleh kekuatan. Kami tahu bagaimana kami harus hidup, supaya semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, biarlah kami boleh berespon bukan kepada perlakuan orang lain, tapi berespon kepada Engkau. Sehingga yang kami lakukan terhadap mereka adalah seperti yang Engkau lakukan terhadap kami. Kami mohon Tuhan berkati setiap kami boleh melakukan firman Tuhan ini, dan biarlah segala buah rohani yang Roh-Mu Kudus kerjakan dalam hati kami boleh nyata di dalam perubahan sikap kami kepada sesama kami, khususnya mereka yang mengejek, menghina, dan memperlakukan kami tidak adil. Biarlah Kristus semakin nyata di dalam respon kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara autentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa.
saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.